terjadi percekcokan itu? Apakah benar dipicu hanya masalah ranjang? Enggak sih. Enggak ya? Bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya itu mungkin hanya salah satu. Ini ya, rekan-rekan juga, saya agak sulit bicara karena saya bukan orang yang suka buka air rumah tangga. Jadi bagi saya itu masih agak sulit. Masih agak sulit karena apa? Sampai detik ini yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya. Tapi pada saat kejadian, pintu komunikasi itu sudah tertutup. Baik untuk saya maupun keluarga saya. Yang saya harapkan, saya mempunyai seorang ibu usianya 76 tahun yang sekarang sedang jatuh sakit karena ada pemberitanya ini. Ibu saya sudah mencoba juga. Yang biasa di mana ada masalah rumah tangga, biasa keluarga lah yang akan menyelesaikan. Saya juga sangat menyesalkan ada pihak-pihak yang tadinya harapan saya bisa mendamaikan, bukan malah memperkeruh atau memperuncing. Bahkan sampai saya dibilang saya dilucuti privasi saya dihina. Apapun itu, saya masih suaminya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Ya, UV katakan, yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi itu diada-adakan, ya begitu. Keluarga juga memohon agar proses hukumnya ini terang benderang, ya, jelas, baik dan benar di mata hukum, bukan karena desakan publik atau opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Mas Ferry, tapi keluarga kepingin betul-betul proses hukumnya ini transparan, ya, artinya harus jelas atas dasar apa Mas Ferry saat ini ditahan. Saya mencoba untuk memenuhi RJ tersebut, tapi ternyata tidak memenuhi kesepakatan karena dari Ferry tidak mengakui. Jadi kan RJ itu harus ada pengakuan ya kan ya. Kalau ada pengakuan mungkin bisa jadi perdamaian, tapi itu juga perdamaian itu nggak serta-merta Ferry bisa keluar ya. Tapi intinya gini aja, tolong jawab. Apapun yang dia minta, lu masih mau berdamai nggak? Itu jawab pertanyaannya. Ya enggak lah. Oke, tetap proses pidana jalan terus enggak? Insya Allah jalan. Apapun dengan cara apapun dia mohon apapun, kau tetap tidak mau? Iya, tetap jalan. Perceraian akan jalan terus? Insya Allah jalan. Ya itu jawabannya, nggak usah lagi ditanya bolak-balik. Intinya kasus KDRT insya Allah jalan terus ke depan. Kemudian kasus cerainya karena Ferry sudah menolak cerai, saya tinggal mengikuti dan kita akan rekonvensi atau gugat balik. Sunan Kalijaga diduga sentil Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan. Baru-baru ini Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Ferry Irawan sempat tuding adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Vena Melinda. Berdasarkan pengakuan Sunan Kalijaga, Vena Melinda meminta Ferry Irawan untuk membuat pengakuan kasus KDRT tersebut di hadapan media di seluruh Indonesia. Tak hanya sentil Vena Melinda yang diduga libatkan oknum untuk mengintimidasi Ferry Irawan. Kali ini, ayah Salma Pina itu juga sentil Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda. Kami
mengikuti gaya dari pihak sebelah karena saya selaku junior yang baik, saya mengikuti senior saya, ujarnya dalam channel YouTube Inten Investigasi, dikutip Minggu 19 Maret 2023. Saat ditanya soal komunikasi sesama kuasa hukum, Sunan tegaskan tak ada lagi komunikasi. Nggak perlu ada komunikasi lagi, tegasnya. Pengacara Ferry Irawan ini tampaknya sudah muak dengan cerita-cerita dari pihak Pena Melinda. Pengacara kondang ini lebih menekankan pada bukti dan fakta saat di persidangan nanti. Kita beradu bukti, Mas Ferry banyak cerita ke saya, termasuk hal-hal pribadi yang mungkin saja nanti bisa disampaikan di persidangan, kata Sunan Kalijaga. Jangan ditambah lagi dengan cerita-cerita kebohongan, tapi lebih kepada kita fokus punya bukti dan fakta. Kita sudah bicara hukum, tidak lagi membangun opini publik, ujarnya. Sementara itu, di lain sisi diberitakan, kubu Ferry Irawan yakin bakal menangkan persidangan. Banyak alat bukti yang sudah disiapkan. Kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengantongi begitu banyak alat bukti dalam persidangan ke depan. Banyak alat bukti yang sudah kami siapkan. Tentunya kami tidak bisa menjelaskan satu persatu alat bukti apa yang kami miliki, kata Jeffrey Simatupang, dikutip dari kanal YouTube Cumi Cumi pada Minggu 19 Maret 2023. Tetapi yang pasti, pengadilan adalah tempat yang paling tepat untuk menguji alat bukti dan fakta, sehingga di dalam pengadilan nanti akan mencari kebenaran material, sambungnya. Jeffrey pun begitu yakin bahwa pihaknya akan menang, sampai memberikan wanti-wanti pada kubu Pena Melinda supaya dapat menghadirkan saksi kunci di persidangan. Dan kami juga mengingatkan bahwa saksi pelapor harus hadir. Sekali lagi, saya mau sampaikan bahwa saksi pelapor harus hadir, imbau kuasa hukum Ferry Irawan itu. Ia juga menjelaskan bahwa nantinya ketika memasuki proses pembuktian, yang pertama kali diperiksa adalah sang saksi pelapor tersebut. Pihak tim kuasa hukum Ferry juga akan menggali fakta dan kebenaran material dalam sidang dengan bertanya kepada saksi pelapor secara langsung. Dan sekali lagi kami mau menyampaikan dan mau menghimbau supaya saksi pelapor hadir pada saat pemeriksaan. Yang paling penting adalah kami siap mengikuti proses hukum dengan baik. Kami siap menghadapi proses pengadilan nanti, imbuhnya.